Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita ke dalam negeri. Ini yang lagi rame nih sekarang nih. Katanya PSSI ini memecat 43 karyawannya. Bahkan bagian media dan teknis ini dibubarin semua. Ada apa ya ini? Oke, sebelum kita bahas penyebabnya, kita akan kasih sedikit info aja soal karyawan PSSI. PSSI itu adalah organisasi lo ya, bukan PT atau perusahaan. Apa bedanya organisasi sama perusahaan? Organisasi itu adalah sebuah badan yang dibentuk oleh sekumpulan orang atau lembaga demi tujuan bersama. Ya memang PSSI ini kan dibentuk oleh 7 klub. Jadi tiap bisnis yang dijalankan oleh PSSI itu keuntungannya nanti dibagi rata. Sementara karyawan PSSI itu kalau nggak salah saat ini tuh ada sekitar 500 sampai 700-an karyawan ya. Dan para karyawan ini tuh yang rekrut tuh bukan dari ketum loh, atau bukan ketum doang loh ya, tapi ada dari perwakilan klub, dari Asprop dan juga dari Esko. Jadi tiap Asprop itu kirim karyawannya ke PSSI, Esko pun punya karyawannya sendiri. Nah, tapi gajinya si karyawan ini tetap dibayar oleh PSSI, bukan oleh Asprop atau Esko. Contoh nih, Esko Anu punya karyawan atau anak buah 10. Yang 10 ini bukan dibayar oleh atau digaji oleh Esko itu loh, tapi tetap dibayar oleh PSSI. Sebab keuntungan PSSI ini milik bersama katanya. Nah, ini beda dengan perusahaan. Perusahaan itu adalah sebuah badan komersil yang memang tujuannya buat nyari untung sebanyak-banyaknya. Dan biasanya kalau perusahaan itu dipimpinnya oleh presiden, CEO, atau direktur. Itu bedanya antara organisasi dengan perusahaan ya. Nah, yang terjadi sekarang di PSSI itu karena karyawannya ini bukan atas hasil pilihan ketum semuanya ya. Ya mereka kerjanya semaunya. Jadi yang kerja mah kerja, yang gaji buta mah gaji buta. Makanya Erick Thohir ini ada rencana nih buat merubah status PSSI dari organisasi ke perusahaan. Sebab memang kan di seluruh dunia sekarang ini federasi sepak bola itu bukan lagi organisasi, tapi udah perusahaan. Cuma di Indonesia aja yang ada federasi sepak bola itu dipimpin oleh ketua umum atau ketum. Di federasi lain mah nggak ada, semuanya udah dipimpin oleh presiden. Lalu apa hubungannya PSSI memecat 43 karyawannya? Bahkan bagian media dan teknis ini dibubarin semua. Sebab menurut Arya Sinulinga, 43 karyawan ini udah curang alias memperkaya diri sendiri. Seperti akun-akun media sosial PSSI itu ternyata uang yang dari monetisasi atau pembayarannya ternyata nggak masuk ke rekeningnya PSSI, tapi ke rekeningnya pribadinya si anggota atau karyawan itu ya. Contohnya akun YouTube PSSI, ternyata uang dari YouTube itu nggak masuk ke rekening PSSI lo ya, tapi ke rekeningnya si karyawan itu. Dan ini udah terjadi bertahun-tahun, tapi baru ketahuan sekarang. Itu kata Arya ya. Begitu juga dengan aset-aset PSSI lain nih, yang dijual atau diperjualbelikan ke publik tanpa sepengetahuan atau seizin PSSI. Bahkan ada file-file yang seharusnya cuma PSSI yang tahu, tapi justru disebarluaskan ke publik dengan cara dijual belikan. Kan yang jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang ketahuan? Kan ketua komite media itu kan Arya Sinulinga, sementara ketua komite teknis Ratu Tisa. Kenapa setelah setahun lamanya mereka berdua ini jadi Esko yang baru dibawa Erick Thohir, ini baru ketahuan? Itu tadi versi dari Arya Sinulinga sebagai ketua komite media PSSI yang sekarang. Tapi menurut Eko Rahmawanto selaku direktur bidang media PSSI yang juga ikut dipecat, dia bilang ini tuh cuma konspirasi agar Erick Thohir bisa memakai karyawan Mahaka buat menggantikan karyawan PSSI yang sekarang. Cuma buat kami gini loh ya, kalaupun benar Erick Thohir ini tuh akan merombak semua karyawan PSSI dan memakai karyawan Mahaka yang dimiliki oleh Ratu Tisa, Erick Thohir, dan Hasani Abdul Ghani, buat kami nggak ada masalah selama memang kerjanya itu benar. Daripada yang sekarang banyakkan korupsi, ujung-ujungnya utang numpuk.
Bahkan di kalangan sekitaran PSSI sekarang itu ada isu kalau Erick Thohir ini mulai melancarkan agresinya untuk merombak total PSSI yang memang selama ini carut-marut nggak karuan. Ada ide jika 2025 PSSI ini akan berubah wujud, bukan lagi organisasi tapi PT alias perusahaan. Yang artinya jika PSSI berubah dari organisasi menjadi PT atau perusahaan, LIB akan lenyap digantikan oleh Mahaka. Nah, gimana menurut kalian? Setuju apa enggak nih? Andai benar nih PSSI atau Erick Thohir ini melakukan gebrakan dengan merombak total susunan PSSI dan juga merubahnya dari organisasi ke perusahaan. Ya kalau PSSI ini pengen mandiri dan maju, ya memang harus gitu sih. Federasi yang mimpin klub, bukan klub yang ngendaliin PSSI. Ya kita lihat nanti aja seperti apa yang terjadi berikutnya. Sementara dari timnas Indonesia melawan Arab Saudi ternyata menjadi berkah tersendiri bagi sebagian punggawa timnas yang memang beragama Islam. Para punggawa timnas ini menyempatkan diri untuk ibadah umroh yang tentu saja dipimpin oleh Wak Haji Ragnar dengan Pak Haji Witan. Ya semoga aja ini jadi berkah ya bagi timnas Indonesia dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Di sisi lain, pelatih striker timnas Indonesia Yeon Ki-hun ternyata kaget nih setelah tahu kualitas striker Indonesia. Menurut Ki-hun, ternyata striker Indonesia itu kuat-kuat ya, cepat dan memiliki tendangan yang keras. Ki-hun pun heran dengan kenyataan seperti ini. Kenapa Indonesia justru sulit mencetak gol padahal para strikernya seganas ini. Dan setelah diteliti, inilah ketahuanlah kelemahan utama striker Indonesia. Menurut Ki-hun, ada beberapa kelemahan utama striker Indonesia. Yang pertama, striker Indonesia itu mudah hilang bola, alias striker timnas kita ini kontrol bolanya kurang bagus dan agility-nya kurang mumpuni. Yang kedua, menurut Ki-hun, striker timnas kita itu tell me alias telat mikir. Ketika striker timnas ini dapat bola, para striker timnas ini tuh bingung itu bola mau diapain, yang ujung-ujungnya bola pun hilang. Menurut Ki-hun, seorang striker itu cuma punya waktu 3 detik buat berpikir dan harus segera memutuskan apakah bola itu harus dioper atau disuting. Yang ketiga yakni scanning dan posisi. Inilah kelemahan yang paling teknis dan dasar dari striker timnas Indonesia menurut Yeon Ki-hun. Saat mendapatkan bola, striker timnas kita ini cuma fokusnya ke bola dan gak memperhatikan kondisi sekitar sehingga bola mudah diserobot oleh lawan. Lalu juga soal posisi pun sama nih, khususnya soal posisi ini. Striker timnas kita ini menurut Yeon Ki-hun itu posisinya selalu kurang tepat alias selalu ambil posisi zona nyaman. Hal ini tuh bisa mengakibatkan pergerakan striker timnas kita itu gampang terbaca oleh lawan. Buat kami, apa yang dianalisa oleh Yeon Ki-hun itu adalah tepat 100%. Sebab faktanya memang itulah kelemahan striker timnas kita. Maka kita akan lihat nanti nih, apa hasil dari latihan Yeon Ki-hun pada striker timnas Indonesia. Dari Persebaya kemarin latihan lagi, tapi dalam latihan ini para bonek langsung mengultimatum para pemain Persebaya, khususnya lini serang. Ucok alias Flavio Silva sih ini aman ya, meskipun di 3 laga ini nggak cetak gol, tapi para bonek ini nggak mengkritik ya. Justru yang parah itu adalah kapten Persebaya musim ini, Bruno Moreira. Sejak jadi kapten dan memakai nomor 10, banyak yang bilang Bruno ini jadi menurun. Tingkahnya jadi seenaknya dan terlihat kurang tajam. Apakah ini pengaruh nomor ya? Oke, kita akan intip nih pengguna nomor 10 dari Persebaya dari musim ke musim sejak balik lagi ke Liga 1 ya.
2018 itu ada yang namanya Robertino Pugliara, tampil 22 kali, cetak 1 gol dan 3 assist, 1 kartu kuning dan 1 kartu merah. Nah, ini posisinya gelandang ya. 2019 ada Damian Lizio, tampil 14 kali, cetak 2 gol dan 2 assist, 2 kartu kuning dan 1 kartu merah. Ini pun gelandang. 2020 ada Makan Konate, cuma tampil 2 kali tanpa gol dan cetak 1 assist aja, itu pun gelandang. 2021-2022 itu ada Taisei Marukawa, tampil 32 kali, 17 gol dan 10 assist, 2 kartu kuning, ini posisinya winger. 2022-2023 itu ada Igor Vidal di putaran pertama ya, tampil 11 kali tanpa gol dan cuma cetak 4 assist serta 1 kartu kuning, ini pun posisinya gelandang. Putaran 2 ada nama Ze Valente, tampil 13 kali, 2 gol, 3 assist dan 2 kartu kuning. 2023-2024 juga ada Ze Valente, tampil 16 kali, cetak 4 gol, 5 assist dan 4 kartu kuning. Nah, permasalahannya adalah Bruno ini adalah seorang winger, jadi tentu saja adalah perbandingannya dengan Taisei Marukawa yang sama-sama winger. Jadi memang kalau dibandingkan dengan Taisei yang berposisi winger, Bruno ini memang kalah. Bahkan musim lalu yang pakai nomor 99 pun Bruno ini cuma cetak 10 gol ya. Nah, apakah artinya Bruno ini memang harus ganti nomor nih? Keberatan nomor kali ya. Dari Arema, PT LIB resmi tak mengizinkan Arema bermain di Stadion Supriyadi pada pekan kelima. Alasannya masih sama. Stadion ini nggak lolos verifikasi, maka LIB pun memutuskan pekan kelima ini laga kandang Arema ini ditukar, jadi away dulu ke PSM. Yang kami soroti di sini bukan soal jadwal ini loh ya, yang jadwal ini yang ditukar loh ya. Ini kalau musim-musim kemarin, pasti kalau ada hal seperti ini nih, pasti liganya tuh pertandingannya ditunda nih. Tapi karena musim ini Erick Thohir udah memperingatkan, nggak ada lagi laga yang ditunda, akhirnya malah jadwalnya yang diubah. Cuma yang jadi pertanyaan itu adalah, ini kan menjadi tamparan bagi LIB. Kenapa di awal liga LIB ini mengizinkan Arema bermarkas di stadion ini, sementara stadion ini nggak lolos verifikasi? Kenapa ketika tim-tim lawan yang komplain baru ditindaklanjuti? Inilah tipikal bangsa ini, apa-apa itu harus disentil dulu, baru mau gerak. Yang kedua, Arema ini kan ditolak sana sini. Yang kasihan itu ya pemainnya kena imbas karena pemain mah cuma kerja. Artinya kalau tim ini ditolak sana sini, masyarakat pun itu geram ya sama tim ini. Ini kok nggak difahami juga ya sama PSSI. Sebenarnya solusinya gampang sih kalau Arema FC ini mau diterima lagi oleh masyarakat. Yakni Arema ini harus legowo dan merendah dengan mengatakan seperti ini nih. Kami tahu kami salah dengan kejadian Kanjuruhan yang mengakibatkan 135 nyawa hilang. Kami rela mundur dari liga untuk selama 1 tahun demi menghargai itu. Itu doang kok. Yakin sih kalau Arema mau melakukan itu, ini masyarakat pasti akan respect dan simpatik loh. Jadi di sini kami tegaskan sekali lagi ya, kami ini nggak pernah ngebenci Arema, kami ini nggak pernah ada masalah loh sama tim Arema ini, kami pun nggak ada masalah sama sekali sama pemain tim ini. Yang kami ada masalah itu sama pemilik klub ini yang nggak punya hati dan nggak respect, bahkan nggak menghargai masyarakatnya sendiri, paham ya? Polisi akhirnya menangkap pelaku pencurian terhadap tas milik pemain timnas Dimas Derajat pada hari Minggu lalu. Usai kejadian, Nova Arianto sebagai asisten pelatih timnas langsung melapor ke pihak polisi. Dan kabarnya polisi pun langsung bergerak meneliti atau memeriksa CCTV di tempat kejadian. Dan ditemukanlah wajah si pelaku. Polisi pun akhirnya membekuk si pelaku pada Minggu dini hari di rumahnya di daerah Tambora, Jakarta Barat. Ntar dulu, ini kan lokasi latihan timnas itu di lapangan ABC Senayan yang berada di Jakarta Pusat. Sementara si pelaku ketangkepnya di Tambora, Jakarta Barat. Ini orang niat amat ya, jauh-jauh ke Jakarta Pusat cuma buat nyolong tas milik pemain doang. Sayangnya pihak polisi nggak merilis juga nih wajah si pelaku, tapi katanya si pelaku ini lebih dari 1 orang dan 1 diantaranya adalah wanita. Oke, atas kejadian ini apa sih yang bisa kita cermati?
Yang pertama, kalau yang jadi korban itu bukan pemain timnas, apakah pihak polisi mau gercep nanganin ini? Yang kedua, kalau yang jadi korban bukan anggota tentara, apakah polisi mau gercep juga nanganin ini? Yakin sih, kalau kesatuannya Dimas ini nggak ngancem pada pihak polisi, itu pasti lama tuh pelaku ketangkep. Yang ketiga, oke lah si pelakunya ketangkap, tapi ya kan sama aja toh HP Dimas juga udah dijual sama si pelaku. Intinya ya ini pelajaran lah buat PSSI. Pemain timnas itu adalah aset negara dan ada loh di undang-undang yang mengatur perlindungan aset negara. Jadi kalau PSSI ini nggak memerintahkan ada atau menunjuk ya pihak-pihak berwajib untuk melindungi para pemain timnas, maka PSSI bisa aja kena sanksi karena akan dianggap lalai terhadap aset negara.